kudu sangu jeung sangu kayak apa 60% oke fix lock bah hidungnya semuanya wah kan rewas guys. Terus cerita kalau Instagram dokter anak ya emak-emak ge kan kudu up to date mereka juga harus bahagia intinya mah. Oke, terus kalau tadi misalkan kan dibilang tidak minum obat dokter, obat yang diresepin satupun. Terus untuk imunnya, Mami Anti apa yang dikonsumsi? Imunnya ya udah tiap pagi nih ya rutinitas kita waktu COVID pagi bangun ya sholat subuh biasa, habis itu langsung sarapan nggak ditunda. Sarapan pertama adalah kita minum rimpang-rimpang dulu yang anget. Entah itu ayah pokoknya mah jahe, serai, kunyit apapun itu. Pakai madu tapi harus pakai madu. Nah, sempat konsumsi Quds Al Hindi itu juga, cuman karena aku teh ngerasa kayaknya nggak kuat lambungnya, entah memang karena coronanya, tapi karena ngerasa minum itu teh agak kurang bagus. Udah mah lagi hamil kan takut oke. Akhirnya aku mah dihentikan waktu itu si Akang G berapa hari mah dihentikan karena dia lambungnya lagi bermasalah. Ya udah yang standar itu yang biasa kita minum karena memang kita biasa minum kayak kunyit ya mah biasa serai tuh pakai madu. Abis itu langsung sarapan guys, sarapan teh sarapan orang Sunda we sangu kayak dulu. Pokoknya mas sangu kudu sangu jeung sangu. Iya betul, mangan kudu makan. Tapi dan lengkap. Dan gak nafsu makan gak sih sebenarnya? Alhamdulillah saya mah tidak Bu. Jadinya saya mah gitu. Memang beda-beda ya gejalanya teh ada yang nafsu makan turun, pahit, kemudian tapi dipaksa makan ayam biasa aja, jadi beda-beda ternyata ya. Yang ngerasain mah si Akang tuh dia sampai muntah-muntah mah iya. Tapi harus dipaksain. Betul. Karena kalau nggak makan kayaknya mau tambah parah. Makan pokoknya mau makan gitu. Iya, siap. Pokoknya intinya ternyata satu, yang pertama tuh psikoimun dulu, nerima, pokoknya semangat buat sembuh itu yang paling utama dulu. Baru yang lainnya tek-tek bengeknya adalah support makanan, suplemen dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi praktis hanya menggunakan obat-obat herbal yang biasa dikonsumsi aja. Dan memang karena kalau yang namanya virus kekebalan tubuh kita yang memang benar-benar harus melawan replikasi virusnya itu, gitu kali ya. Oke. Itu kan antibodinya pokoknya intinya mah katanya kalau senang antibodinya meningkat 50%. Oke, fix. Makanan sehat meningkat lagi sekian persen fix gitu. Insya Allah. Dengan izin Allah sembuh ya. Dan Masya Allah kedarulat. Ternyata ya masuk anak-anak itu ya. Yang 7 tahun, 6 tahun, dan yang 1 tahun setengah juga di swab semuanya, dicolok bah hidungnya semuanya. Karena kita mau meyakinkan kan nih anak-anak. Nah habis itu ternyata saya itu adalah masih positif waktu itu. Wah kan rewas guys, aduh kumaha ini. Nah gimana aku teh pengen ke objin buru-buru, pengen periksa kandungan. Nah tapi ternyata pas dilihat di city value-nya itu nilainya itu udah di angka 34 waktu itu. Ya udahlah kita browsing kan. Oh ya udah sebenarnya mah insya Allah sih udah menuju aman. Cuman perlu extend isoman aja berapa hari waktu itu teh. 3 hari 4 hari ya cuma sampai 7 hari lah ya biar aman. Nah si Akang teh waktu itu teh udah dia mah lebih tinggi 38 waktu itu CT value-nya. Akhirnya kita extend isoman, abis itu udah biasa kerja lagi. Cuman nah karena hari aku makan lagi hamil khawatir, pokoknya pengen sih keluar teh nilai teh kudu negatif titik teh hayang nyaho tah gitu. Pokoknya aku mau PCR lagi, jadi meyakinkan hati. Ya udah akhirnya di PCR lagi, alhamdulillah udah negatif, gitu langsung deh periksa kandungan. Terus cerita kalau kandungan karena tehnya, aduh guys, kita lanjutkan lah. Dok, aku teh gini kamar teh kena corona gitu sugan teh rek lebay aja dokter teh si ibu malah batin jalan-jalan cenah kitu coba kana teh atunya coba tuh nanti tanggapina nu rada lebay aduh ibu atuh si ibu gimana nanti pas itu ya ibu kali kebanyakan jalan-jalan katanya si takut teh iya bener banget ya jalan ya emang. BTW, kalau tadi dengar PCR barudak ya, yang
berkecimpung dengan kalian-kalian yang positif, tidur juga bareng, ternyata pas dicek PCR negatif, berarti baru mah lempeng we ya, nggak ada gejala apa atau apa gitu gimana? Alhamdulillah enggak. Tapi Bu, waktu itu mah kan si coronanya belum kayak sekarang. Jadi teh aku ge udah browsing, makanya sama anak-anak nggak terlalu khawatir ya, tidur bareng ya, makan nyusuin juga sebenarnya kan nggak masalah. Sewaktu itu kan hampir nggak pakai masker, dah aku teh nggak udah hamilnya di rumah oke udah pakai masker sama. Nah waktu itu mah kan coronanya bukan kayak yang sekarang, jadi aku ge kan browsing lah, aku teh follow Instagram dokter anak. Ya emak-emak ge kan kudu up to date berita mah gitu, nyari tahu dulu. Di hampir anak-anak teh katanya emang hampir nggak ada tuh kasusnya. Ada pun kalau yang anak teh ada riwayat penyakit apa gitu. Jadi makanya tenang waktu itu teh. Udah gitu kan anak-anak ya dipantau tiap hari. Ada muncul gejala teh, demam enggak. Udah gitu kan kita ge mengkondisikan, aduh pokoknya waktu itu ngobrol sih berdua. Gimana caranya, bayangin anak-anak tuh biasa main kan di luar, sekarang di rumah. Tapi mereka juga harus bahagia, intinya mah pokoknya mah turutan heula we intinya teh diperiksa si Gazi teh ke dokter anak, dan ternyata memang iya dia karena alergi, bukan karena apa. Bukan. Baik kan swab juga udah negatif kan. Jadi iya benar. Jadi lebih tenang sebetulnya. Cuman itu mah after kalian anak-anak negatif, Gazi baru ada sesek itu ya. Oke, tapi tadi belum belum dengar ceritanya. Barudak kan berarti di dalam rumah beneran isolasi mandiri itu di dalam rumah. Apa cuman ke teras aja atau itu enggak ya? Sama sekali di dalam rumah. Iya di rumah ke teras. Nah ya Allah, Masya Allah, qadarullah ya, waktu itu teh pas kita kena corona teh alhamdulillah tiap hari hujan guys. Jadi kita nggak dapat matahari. Mendung, kalau nggak mendung hujan. Nah, terus kayak gitu. Ya Allah, kumaha atuh ieu teh kan baik, kumaha Allah we cek aku teh gitu. Ya paling sampai depan doang kan teras. Mau keluarga ada kumaha. Padahal kudunya teh moyang, ternyata nggak ada matahari ya tuh ya. Ya takdirnya begitu, ya udahlah. Masya Allah, jadi dramanya banget dramatis gitu kan, dari mulai kondisinya seperti itu, tapi alhamdulillah juga sudah bisa melewati itu semuanya. Dari seorang mami anti, ibu rumah tangga yang punya anak banyak, yang sudah terkena COVID, tolong kasih tahu ke teman-teman semuanya tentang pandemik ini. Bagaimana cara bersikap? Gitu. Apa ya, aku mah dibilang ya pokoknya intinya mah ikut aturan ikut aturan gitu, ikut aturan. Tapi kalau dibilang aku juga orang terlalu strict gitu, enggak juga. Sebenarnya masih ada rasa takut loh, coronanya kan sekarang bermutasi guys, bisa jadi belum tentu orang udah kena corona enggak kena gitu, nauzubillah kan. Ya benar. Yang diterapkan ke anak-anak juga pertama mah berdoa dulu, minta, karena kan yang kita mah nggak bisa lihat virusnya, ya udah yang bisa ngelindungi mah Allah doang gitu. Mantap. Yang pertama, yang kedua ya udah ikut aturan, pakai masker, jaga jarak kayak gitulah. Terusnya ulah loba teuing ka mana-mana intina mah cicing we. BTW cicing lah salah satu orang yang menjadi motivator saya untuk bisa lebih fighting. Jadi mana cenah nu hamil oge boga-boga apa namanya tiba-tiba bisa wah langsung, dan itu supportnya tidak hanya sekedar verbal tapi juga non verbal, logistik, and the black lah gitu kalau bahasanya Mami Anti ya, semua. Oh, dan satu lagi. Ya, apa? Karena aku udah ngalamin duluan gitu kan, jadi susah gitu saya. Aduh ya Allah. Kadang mah suka nggak enak ya kalau ngasih tahu kesannya tuh kayak ngasih kok dia teh orang nauzubillah, maksudnya bukannya kayak ngasih ke orang miskin gitu, cek aku tehnya ngasih logistik mukarar itu, tapi dah kenyataannya adalah mereka tuh ya sulit gitu loh, sulit pengen itu, sedangkan juga nggak tahu kan di rumah teh kebutuhannya apa, mau minta tolong kan nggak enak kan. Betul. Tapi lebih dari itu sebetulnya tadi yang Mami Anti bilang, pada saat kita menerima support dari orang lain itu beda aja feel-nya. Bisa beli sendiri bisa banget, Gojek bisa banget. Cuman pada saat mendapatkan kiriman, itu tuh nggak tahu kali endorfinnya naik lah, semuanya hormon-hormon kebahagiaannya naik, jadi cepat sembuh. Oke, berarti luar biasa. Seberapa menit itunya? Seberapa menit sih? Ya, Kak. Ya.
Jadi jangan terlalu lama juga karena Om Yanti itu sibuk banget. Beliau tuh manajer di rumah. Cari mandian, guys. Oh, benar cari mandian. Jangan guys, atau ya. Aduh. Thank you loh ya. Terima kasih banyak. Aku closing dulu, nanti kita bercerita lagi. Baiklah teman-temanku sekalian, itu tadi obrolan curcol kita dengan sekelumit tentang pengalaman si Anti atau Mami Anti yang telah mengalami COVID sebagai penyintas COVID. Semoga bermanfaat. Dan itu adalah pengalaman Mami Anti aja. Tidak harus betul. Jadi enggak juga semuanya harus seperti beliau gitu. Karena setiap orang beda-beda. Tapi yang pasti secara umum satu kalau kata Mami Anti, keep praying, tetap berdoa, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pokoknya senjata orang beriman mah doa. Satu yang pertama, yang kedua nurut. Kalau kata pemerintah jangan kemana-mana, tinggal di rumah aja sekarang mah ya, jangan kemana-mana. Dan yang ketiga tentunya adalah menjaga imunitas ya. Jadi makan makanan yang sehat dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Sudah ya. Dan kita tutup. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.